Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang seorang pria yang rela melakukan tindakan keji demi menuruti nafsunya? Bayangkan, seorang istri yang setia justru berakhir tragis di tangan suaminya sendiri, hanya karena kehadiran seorang wanita lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana akhirnya kebenaran terungkap? Ikuti kisah ini sampai selesai. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Raka berdiri di ambang pintu, ketika fajar menyibak kabut tipis di kampung itu. Ia menatap jalan tanah yang memanjang seperti garis pensil, diapit pagar bambu, dan pepohonan jambu yang menjuntai. Dari luar, rumahnya tampak biasa. Catnya belum lama diperbarui, kusen jendela mengilap, dan taman kecil berisi pot bunga kenanga teratur rapi. Jika seseorang lewat, mereka akan beranggapan rumah itu adalah gambaran sederhana dari ketenangan. Raka biasanya mengangguk singkat. Setiap kali ada tetangga menyapa, ia jarang bercakap panjang, namun sikapnya tidak pernah menyakitkan. Setidaknya, begitu kesan yang terjaga selama ini. Lestari adalah kebalikan Raka. Senyumnya mudah, suaranya lembut, dan tangannya selalu sibuk menolong. Ia ikut arisan, menghadiri pengajian, dan sesekali mengantar makanan untuk tetangga yang sakit. Bila pagi menjelang, ia menyapu halaman sambil bersenandung lirih, lalu merapikan pot kenanga agar tidak miring ditiup angin. Orang-orang di kampung sudah terbiasa melihatnya di warung menjelang zuhur, membeli cabai, bawang, dan sedikit ayam untuk lauk. Ibunya pernah berkata, kebahagiaan rumah tangga bermula dari dapur yang hangat dan hati yang bersyukur. Lestari memeluk nasihat itu, seperti ia memeluk keyakinan kepada Allah. Dalam sujudnya, ia memohon agar rumah tangganya senantiasa tentram. Tetapi ketentraman adalah permukaan air yang mudah beriak. Raka membawa pulang banyak diam dalam beberapa bulan terakhir. Pekerjaannya di bengkel membuatnya pulang petang. Namun, bukan letih yang tampak di wajahnya, melainkan sesuatu yang serupa dengan rencana. Ia menatap telepon genggamnya lebih lama dari biasanya, melirik jam dinding ketika hendak berangkat, dan kerap memeriksa halaman belakang setiap malam sebelum tidur. Di ruang tamu, jam tua berdetak pelan seperti detik yang menggeser batas sabar. Lestari memperhatikan semua itu, tetapi memilih percaya. Ia memandang suaminya sebagai takdir yang perlu dijaga. Bila gelap mulai turun dan lampu teras menyala, Lestari menyiapkan teh manis, lalu duduk berseberangan dan bertanya tentang hari-hari Raka. Jawaban Raka singkat, ada bengkel, ada pelanggan, ada onderdil telat datang. Tidak ada yang penting, katanya. Tetangga tidak peka pada awalnya. Di kampung, kesibukan datang silih berganti. Ada panen padi yang harus dipikul ke lumbung. Ada rapat RT setiap pekan, ada anak-anak yang berlarian mengejar layang-layang. Namun beberapa mata jeli tahu membaca perubahan. Sari, tetangga dekat, menyadari Lestari jarang menyapu halaman ketika matahari baru naik. Ia juga tidak lagi terlihat di pengajian malam Selasa. Suatu sore, saat melintas di depan rumah Raka, Sari berhenti karena mencium aroma kenanga yang terlalu tajam. Seolah pemiliknya berusaha menutupi sesuatu. Di beranda, pot-pot bunga disusun lebih rapat dari biasanya. Di belakang, pagar bambu disandarkan lebih tinggi dan rapat. Hembusan angin membawa suara sekop yang beradu dengan tanah. Sangat pelan, seperti seseorang yang belajar berbisik. Sementara itu, Raka sering menghilang di jam yang ganjil. Ia beralasan ada urusan membeli suku cadang. Kemejanya rapi, sepatu yang biasanya berdebu kini bersih. Rambutnya disisir licin. Di layar teleponnya, nama Sinta muncul seperti doa yang dilarang. Kenangan tentang Sinta adalah jalan pendek yang menjerumuskan. Mereka pernah bertemu bertahun lalu di sebuah pameran kecil, lalu menjauh, lalu bertemu lagi tanpa sengaja ketika Sinta datang untuk memperbaiki motor. Percakapan sederhana berubah menjadi pesan yang tidak sederhana. Tawa Sinta panjang dan ringan, mengapung seperti balon. Raka menggapainya dan melupakan tanah tempat ia berdiri.
Lestari menyimpan kegelisahannya di rak paling sunyi di dalam hati. Ia tidak ingin menuduh. Ia tidak ingin menjadi istri yang rewel atau curiga. Maka ia memilih memperbaiki hal-hal kecil yang bisa diperbaiki. Ia menambah 1 pot kenanga, mengganti taplak meja, memasak soto kegemaran Raka. Suatu malam, setelah Isya, Lestari berdoa lebih lama dari biasanya. Ia menyebut nama Allah dengan suara yang bergetar, berharap ada cahaya yang menyelinap ke hati suaminya. Ia percaya bahwa setiap doa yang sungguh-sungguh akan pulang membawa kabar baik. Ia tidak tahu bahwa sebagian doa juga bisa pulang membawa peringatan di ujung gang. Ketua RT Pak Rudi melihat Raka berjalan pulang lewat belakang. Aneh, pikirnya. Sebab orang biasanya melewati depan rumah yang lebih terang. Namun, ia menepis pikiran itu. Ia mengenal Raka sebagai pekerja yang tekun. Lagi pula, menilai orang dari jalan yang dipilihnya pulang ke rumah terdengar berlebihan. Tetap saja, malam itu Pak Rudi merasa kampung mereka seperti menahan napas. Anjing yang biasa menggonggong menjadi pendiam. Jangkrik bernyanyi dengan nada yang lebih rendah. Dan bulan mengambang pucat di atas atap genting. Pagi berikutnya, Sari mendatangi warung Bukarsih dan bertanya, apakah Bukarsih melihat Lestari? Bukarsih menggeleng. Ia justru menunggu Lestari datang membeli cabai seperti biasanya. 2 hari berlalu, tanpa kabar. Rumah Raka tetap rapi. Lampu teras tetap menyala ketika senja jatuh. Tetapi tirai jendela selalu tertutup rapat. Ketika Sari mengetuk pintu, Raka keluar dan mengatakan bahwa Lestari sedang pulang ke rumah orang tuanya. Ia tersenyum tipis, namun matanya tidak ikut tersenyum. Sari berpamitan, tetapi hatinya menyimpan catatan. Di ruang tengah rumah itu, jam tua berdetak seperti palu kecil yang jatuh ke meja kayu. Raka duduk mematung, menatap dinding yang bersih. Di belakang rumah, tanah tampak lebih gelap, masih basah, dan pot kenanga dipindahkan untuk menutupi bagian yang berubah. Raka menyalakan rokok, lalu mematikannya kembali. Tangan kirinya gemetar, entah karena lelah menggali, atau karena sesuatu yang lebih dingin dari rasa takut. Ia membuka jendela dan mencium aroma bunga. Bagi orang lain, kenanga adalah pengantar tidur yang tenang. Bagi Raka malam itu, kenanga adalah jembatan tipis yang menghubungkan kesalahan dengan kenyataan. Hari berjalan pelan, tetapi rasa curiga berjalan cepat. Anak-anak yang biasa memanggil Lestari berhenti di depan pagar dan saling berbisik. Di musola, pengajian ibu-ibu menyebut nama Lestari dengan nada cemas. Sari akhirnya menuliskan tanggal di buku catatannya. Semacam penanda diam bahwa ada seseorang yang menghilang. Ketika hujan turun rintik-rintik, Sari lewat di jalan belakang untuk memotong jarak menuju rumahnya. Di sanalah hidungnya menangkap sesuatu yang asing. Bukan bau tanah basah yang menenangkan, melainkan aroma menyengat yang membuat perut mual. Ia menoleh ke arah dinding belakang rumah Raka. Melihat pot kenanga disusun terlalu rapat, tanah di bawahnya menggelap, dan lalat berputar pelan seperti lingkaran yang tidak sabar. Sari berdiri beberapa saat, menahan napas, lalu berjalan pulang dengan langkah cepat. Di ambang pintu rumahnya, ia beristighfar pelan, memohon kepada Allah agar prasangkanya keliru. Malam itu, ia duduk tanpa suara di ruang tamu. Memandangi gelas teh yang dibiarkan dingin, suaminya yang baru pulang kerja bertanya, mengapa wajahnya pucat? Sari bercerita pendek, lebih seperti gumaman, bahwa ada sesuatu yang tidak beres di belakang rumah Raka. Suaminya menatapnya lama, lalu mengangguk. Besok pagi, kata suaminya, mereka akan menemui Pak Rudi. Sementara itu, Raka mengurung diri di kamar. Ia menyalakan keran, membiarkan air mengalir untuk menenggelamkan suara yang tidak ingin ia dengar. Namun suara itu selalu menembus dinding. Ia mencoba tidur, tetapi setiap kali memejam, wajah Lestari muncul dengan tatapan yang dulu setia, yang dulu percaya. Raka menutup telinganya dengan bantal. Tetapi detak jam tua mengalir masuk seperti gerimis. Ia bangkit, berjalan ke dapur, meneguk air tanpa merasa haus. Di meja, teleponnya bergetar. Nama Sinta muncul.
Raka menatap layar itu lama, lalu mematikannya. Untuk pertama kalinya, sejak ia melangkah ke dalam kebohongan, Raka merasa sendirian di tengah rumahnya sendiri. Fajar kembali mengusap kampung. Sari dan suaminya datang ke rumah Pak Rudi. Mereka bercerita tanpa bumbu, tanpa berlebihan. Pak Rudi menyimak, alisnya bertaut. Ia menandai satu hal yang tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja, yaitu bau yang tidak wajar dari belakang rumah Raka, dan ketidakhadiran Lestari yang berhari-hari. Pak Rudi tidak suka gaduh, namun lebih tidak suka jika sesuatu yang mestinya terang dibiarkan gelap. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Raka siang nanti bersama dua pengurus lingkungan, bukan untuk menuduh, melainkan untuk memastikan keadaan. Siang itu, matahari menggantung tepat di atas genting. Udara panas, jalan tanah memantulkan kilau, dan suara burung terbang rendah mencari tempat berteduh. Raka sedang duduk di teras ketika Pak Rudi datang, ditemani dua orang pengurus. Sapaan terlontar, ringan, tetapi menandakan tujuan. Mereka menanyakan kabar Lestari. Raka menjawab dengan kalimat yang sudah ia siapkan, bahwa Lestari pulang ke rumah orang tuanya, dan mungkin tinggal beberapa hari. Pak Rudi mengangguk, lalu menyampaikan bahwa ada tetangga yang mencium aroma tidak wajar dari belakang rumah. Raka menelan ludah, kemudian memaksa tertawa tipis, mengatakan bahwa ia menimbun sisa sampah organik dari dapur dan lupa mengangkutnya. Pak Rudi meminta izin untuk melihat. Raka berdiri, tubuhnya seolah kehilangan berat. Mereka melangkah melewati samping rumah, menembus lorong sempit, menuju halaman belakang. Pot kenanga berbaris rapi, seperti pagar kecil yang terlalu serius. Tanah di bawahnya retak tipis. Masih gelap. Pak Rudi menunduk, mengusap ujung sepatunya ke tanah, lalu mendekatkan hidungnya pelan. Wajahnya mengeras. Ia menoleh ke Raka, tidak marah, tidak pula curiga yang meledak-ledak. Hanya tatapan orang yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar dan tidak bisa dibiarkan lebih lama. Raka membuka mulutnya, namun suara tertahan di kerongkongan. Angin berhenti sesaat. Seolah kampung yang sederhana itu ikut menunggu kalimat berikut. Jam tua di ruang tengah berdetak. Detaknya menembus dinding, menggetarkan udara yang panas. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar azan zuhur. Panggilan yang menembus segala kebisingan, panggilan yang mengingatkan manusia tentang arah dan batas. Lalu langkah kaki terdengar di depan rumah. Langkah milik tetangga yang datang satu demi satu dengan wajah was-was, ditarik oleh rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang wajar. Pak Rudi berdiri tegap, suaranya tenang ketika ia mengatakan bahwa ini perlu ditangani sesuai aturan. Ia menatap Raka untuk kedua kalinya, memberikan kesempatan terakhir bagi kejujuran. Raka menunduk, kedua tangannya saling menggenggam, buku-buku jarinya memutih. Dalam dadanya, sesuatu runtuh seperti dinding rapuh yang dihantam palu. Ia tahu, sejak bau kenanga tidak lagi menenangkan, sejak tanah menjadi saksi yang diam, sejak mata tetangga mulai bertanya, ia sedang berdiri di tepi jurang. Dan sekali lagi, azan mengalun, memanggil manusia untuk kembali kepada Allah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Raka bangun lebih pagi dari biasanya, mandi lebih lama, dan bercermin dengan tatapan yang tidak sama. Jika dulu ia hanya menyisir rambut sekadarnya, kini ia menata dengan teliti, menekan helai-helai yang membandel, seolah setiap garis rambut adalah persiapan menuju sesuatu. Lestari memperhatikan perubahan itu. Ia tidak bertanya, hanya tersenyum kecil ketika suaminya menyalakan motor lebih pagi. Dalam hatinya, ia mengira mungkin Raka sedang berusaha lebih giat bekerja. Ia tidak tahu bahwa langkah Raka mulai diarahkan bukan ke bengkel, melainkan ke jalan lain, jalan yang penuh liku dan beraroma manis semu. Sinta adalah nama yang kian sering berputar di kepala Raka. Wanita itu muncul kembali bagaikan angin yang membawa debu ke rumah yang bersih. Pertemuan mereka di bengkel dulu hanyalah kebetulan. Tetapi kebetulan itu membuka pintu yang mestinya tetap tertutup. Sinta datang dengan motor matik rusak, berbicara dengan nada manja, lalu tersenyum setiap kali Raka menunduk memeriksa mesin.
Senyum itu menempel, melekat di dinding pikiran Raka. Ia tidak mengusirnya, bahkan sebaliknya. Ia memelihara bayangan itu. Minggu berganti, dan hubungan mereka berubah dari sapaan singkat menjadi percakapan panjang di pesan singkat. Raka mulai tersenyum sendiri di pojok bengkel ketika notifikasi berbunyi. Lestari yang kebetulan datang membawakan bekal nasi uduk, tidak menyadari bahwa senyum itu bukan untuknya. Raka menyembunyikan layar ponsel, menutup obrolan, lalu menerima bekal dengan wajah yang dipaksa tenang. Tetapi di dalam dadanya, ada getar yang asing. Getar yang membuatnya lupa pada wajah istrinya yang menunggu di rumah dengan hati penuh doa. Sinta pandai memainkan kata. Ia tahu bagaimana membuat seorang pria merasa dibutuhkan. Kau pasti lelah bekerja keras, Raka. Tulisnya suatu malam, andai aku bisa ada di dekatmu, aku akan membuatmu bahagia setiap hari. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Raka yang sedang dilanda bosan, kata-kata itu seperti siraman air di padang gersang. Ia membacanya berulang kali, meresapi, dan semakin yakin bahwa Sinta adalah jawaban dari kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Lestari masih sibuk dengan urusannya di rumah. Ia menyiapkan makanan, mencuci pakaian, merapikan halaman, dan tetap setia hadir di setiap kegiatan warga. Ia percaya, kebaikan yang ditanam akan kembali suatu saat. Malam-malamnya diisi dengan sholat dan doa panjang. Ia menyebut nama Raka, memohon kepada Allah agar suaminya selalu berada di jalan yang lurus. Ia tidak tahu bahwa di saat ia berdoa, Raka sibuk mengatur pertemuan dengan wanita lain. Pertemuan pertama di luar bengkel terjadi diam-diam. Raka beralasan harus membeli onderdil di kota sebelah. Sinta sudah menunggu di sebuah kafe kecil di pinggir jalan raya. Rambutnya disisir rapi, bibirnya berlipstik merah, matanya berbinar. Raka datang dengan hati yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Mereka duduk berhadapan, berbicara hal-hal sepele, lalu tertawa seperti dua orang lama yang kembali menemukan satu sama lain. Dalam obrolan itu, Sinta sengaja menyelipkan kalimat-kalimat yang menohok. Kalau saja aku jadi istrimu, aku akan selalu mendukungmu, Raka. Seiring waktu, hubungan itu menjadi candu. Raka selalu mencari celah untuk bertemu. Ia berbohong kepada Lestari dengan alasan lembur atau ada urusan mendadak. Lestari percaya, meski dalam hatinya ada sedikit kerikil curiga, tetapi ia memilih menepisnya. Baginya, seorang istri harus menjaga prasangka. Ia hanya semakin memperbanyak doa, mengharap Allah melindungi rumah tangganya dari gangguan apapun. Namun doa dan cinta seringkali kalah cepat dari nafsu yang tidak dijaga. Raka semakin larut. Ia tidak lagi peduli apakah tetangga memperhatikan keanehannya. Ia mulai pulang larut malam, terkadang dengan aroma parfum asing menempel di bajunya. Jika Lestari bertanya, ia menjawab singkat dengan nada tinggi. Lestari diam, menahan air mata, memilih tidak memperpanjang masalah. Di sisi lain, Sinta kian berani menuntut. Aku lelah jadi sembunyi-sembunyi, Raka. Kalau kau benar-benar mencintaiku, lepaskan istrimu. Aku tidak mau selamanya hanya jadi yang kedua. Kata-kata itu menghantam telinga Raka. Ia terdiam, namun benaknya mulai bekerja. Bayangan hidup bersama Sinta terasa begitu nyata. Ia membayangkan rumah baru, wajah baru, dan masa depan baru yang penuh gairah. Tanpa sadar, ia mulai menanam niat gelap di hatinya. Setiap kali kembali ke rumah, tatapannya kepada Lestari semakin hambar. Ia tidak lagi melihat istri yang setia, melainkan penghalang yang berdiri di tengah jalannya menuju Sinta. Kata-kata lembut Lestari, senyum tulusnya, bahkan hidangan hangat di meja makan. Semua terasa hambar di lidah Raka. Nafsu telah membutakan matanya. Hatinya menutup rapat terhadap segala kebaikan. Tetangga yang dulu melihat Raka sebagai sosok pendiam, kini mulai berbisik. Mereka melihat Raka lebih sering pergi dengan wajah segar. Padahal pekerja bengkel mestinya pulang dengan peluh. Sari, tetangga dekat, pernah mendapati Raka berbicara di telepon dengan suara yang penuh tawa. Itu bukan gaya Raka yang biasa. Sari tidak ingin berprasangka, tetapi benaknya mulai menyusun puzzle.
Malam-malam berikutnya menjadi semakin dingin bagi Lestari. Ia tidur lebih dulu, tetapi matanya sering terbuka di tengah malam. Tempat tidur di sampingnya kosong. Suaminya duduk di ruang tamu, menatap ponsel dengan cahaya yang menerangi wajahnya. Lestari beristighfar, memohon kepada Allah agar suaminya diberi jalan lurus. Namun setiap kali ia bangun pagi, Raka hanya menatapnya sekilas, lalu pergi tanpa banyak kata. Di luar sana, Sinta tersenyum puas. Ia merasa berhasil menjerat Raka lebih dalam. Dalam pesannya, ia kembali menuntut, "Kalau kau serius, buktikan. Aku tidak mau selamanya jadi bayangan. Kau harus memilih, aku atau dia." Kata-kata itu bergaung di kepala Raka. Malam itu ia duduk di beranda, menatap halaman belakang yang sepi. Di bawah cahaya bulan, tanah yang tenang terlihat seperti permukaan yang siap menyimpan rahasia. Raka menggenggam rokoknya erat-erat. Nafasnya berat, pikirannya bercabang. Dan di titik itulah, godaan benar-benar membutakan hatinya. Ia tidak lagi melihat Lestari sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai beban yang harus ia singkirkan. Bab ini berakhir di sana, pada malam yang sunyi, di halaman belakang yang menunggu. Dan di hati seorang pria yang mulai dikuasai niat gelap, Raka semakin hari semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap kali Sinta menghubunginya, ada semacam bara yang membakar logika. Ia menjadi dua orang dalam satu tubuh. Di hadapan tetangga, ia tetap Raka yang pendiam, sesekali tersenyum kaku. Namun di dalam dirinya, ia adalah seorang pria yang haus akan pelukan wanita lain. Sinta terus mendorongnya, memaksa agar ia segera mengambil keputusan. "Kalau kau benar-benar mencintaiku, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang. Aku ingin terang, Raka. Aku ingin jadi satu-satunya di hidupmu." Kata-kata itu berputar-putar di kepala Raka hingga ia kesulitan tidur. Malam-malamnya dipenuhi lamunan. Bukan lagi tentang bengkel atau uang belanja, melainkan tentang bagaimana cara menyingkirkan Lestari. Awalnya, ia hanya berandai-andai. Namun lamunan itu berubah menjadi sketsa rencana. Ia mulai menghitung waktu, mengukur ruang, bahkan mengginggat-inggut titik di halaman belakang yang tanahnya lebih gembur. Semua itu tersusun rapi di kepalanya seperti garis-garis di papan tulis. Di siang bolong, ketika matahari terik, Raka pura-pura membersihkan halaman belakang. Tetangga yang melihat hanya mengira ia sedang merapikan pekarangan. Padahal, setiap kali sekopnya menyentuh tanah, ia sedang mengukur kedalaman. Ia menandai tempat itu dengan menaruh pot kenanga. Ia menutupi gundukan kecil tanah dengan rumput kering, agar tak mencurigakan. Semua dilakukan dengan perhitungan, seolah ia sedang menyiapkan lubang bukan untuk sampah, melainkan untuk sesuatu yang lebih gelap. Raka sadar betul, tindakannya adalah dosa besar. Namun hawa nafsu telah menutup telinga dan matanya. Setiap kali hatinya bergetar, Sinta datang dengan kata-kata manis yang membuatnya kembali bersemangat. "Kita bisa bahagia, Raka. Bayangkan saja, rumah baru, kehidupan baru, tanpa ada yang menghalangi. Aku akan selalu mendukungmu." Raka menelan kalimat itu mentah-mentah. Baginya, Sinta bukan sekadar wanita, melainkan pintu menuju kehidupan baru. Lestari, tanpa sadar, berjalan di ambang bahaya. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, menyapu halaman, berbelanja ke warung, menghadiri pengajian, dan menyiapkan makan malam untuk suaminya. Ia masih percaya pada cinta yang pernah mereka bangun. Dalam doanya, ia memohon agar Allah selalu menjaga rumah tangga mereka dari godaan syaitan. Ia tidak tahu bahwa syaitan itu sudah menetap di dalam hati suaminya sendiri. Malam itu, Raka duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sinta masuk lagi. "Aku tidak sabar, Raka. Kalau kau masih ragu, berarti cintamu padaku tidak sebesar yang kau katakan." Raka menggenggam ponselnya kuat-kuat. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Bukan karena marah pada Sinta, tetapi marah pada dirinya sendiri, yang tak juga bisa membuat keputusan. Ia berdiri, berjalan ke belakang rumah, menatap tanah yang sudah ia gali sebagian. Bulan yang pucat memantulkan cahaya ke wajahnya. Di matanya ada kilatan gelap
yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Ia mulai menyusun alibi. Ia akan mengatakan bahwa Lestari pulang ke rumah orang tuanya. Ia akan menyuruh tetangga untuk tidak mengganggu. Semua alasan itu ia rancang dengan hati-hati. Semakin hari, ia semakin lihai berbohong. Lestari yang polos hanya bisa menerima ucapan suaminya tanpa curiga. Pada suatu sore, ketika Lestari sedang menjemur pakaian, Raka berdiri di balik pintu memperhatikannya. Ada tatapan aneh di wajahnya. Tatapan yang bukan lagi milik seorang suami, melainkan milik seseorang yang memandang calon korbannya. Jantungnya berdegup kencang. Namun bukan karena cinta. Rasa bersalah hanya melintas sekilas, lalu hilang ditelan hasrat. Raka semakin dekat pada keputusan itu. Ia membeli sekop baru dengan alasan untuk berkebun. Ia menyiapkan kantong plastik besar, tali, dan sarung tangan. Semua disimpan rapi di gudang. Ia juga menyingkirkan barang-barang kecil yang bisa menghambat rencananya. Malam-malamnya semakin panjang, penuh dengan bisikan yang membuatnya gelisah. Setiap kali ia terpejam, wajah Lestari muncul dengan senyum lembutnya. Lalu bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi wajah Sinta yang penuh godaan. Kedua wajah itu bertarung di kepalanya. Dan setiap kali, wajah Sinta selalu menang. Sinta, di ujung telepon, terus mendesaknya. Aku tidak mau hidup dalam rahasia, Raka. Jika kau tidak berani, maka jangan pernah hubungi aku lagi. Ancaman itu seperti cambuk. Raka tidak bisa menerima kehilangan Sinta. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Mundur berarti hancur, maju berarti berdosa. Namun pikirannya sudah buntu. Ia memilih maju tanpa menoleh lagi. Malam itu, ia menatap Lestari yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah istrinya tampak damai. Seakan tidak pernah ada luka atau curiga. Raka mendekat, menatap lama, dan dalam benaknya hanya ada satu kata. Penghalang, ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Sebentar lagi semua ini akan selesai. Rencana itu sudah matang. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Saat malam benar-benar sunyi, saat tak ada mata yang melihat, saat hanya dirinya dan bayangan dosa yang menemani. Bab ini berakhir dengan Raka yang berdiri di ambang pintu belakang rumah, menatap tanah galian yang menunggu sambil menggenggam sekop dengan tangan bergetar. Malam itu turun perlahan, seperti tirai hitam yang menutup panggung dunia. Kampung kecil yang biasanya riuh oleh suara jangkrik dan canda anak-anak, kini terasa sunyi. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah dari sawah, bercampur dengan bau kayu bakar dari dapur tetangga. Di balik keheningan itu, ada satu rumah yang menahan napas. Rumah Raka dan Lestari. Lestari baru saja pulang dari arisan ibu-ibu di rumah Bu Rini. Ia membawa beberapa kue sisa. Tersenyum ramah ketika melewati tetangga, lalu masuk ke rumah sambil menyenandungkan sholawat lirih. Di meja makan, ia menata piring dengan rapi, menyiapkan teh hangat, dan memanggil Raka yang duduk termenung di ruang tamu. "Bang, ayo makan dulu, aku bawakan kue dari arisan, mungkin abang suka," ucap Lestari dengan suara lembut. Raka menoleh, matanya kosong, bibirnya kaku. Ia berdiri perlahan, langkahnya berat, seperti sedang membawa beban yang tak terlihat. Tatapannya pada Lestari bukan tatapan seorang suami, melainkan tatapan seorang asing. Lestari tidak menyadarinya. Ia tetap tersenyum, seakan yakin bahwa cinta bisa melembutkan hati siapapun. Setelah makan malam sederhana itu, Lestari membereskan piring, lalu masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menyisir rambutnya yang panjang, lalu menatap cermin. Dalam pantulan, ia melihat bayangan suaminya berdiri di ambang pintu. "Ada apa, Bang? Dari tadi diam saja," tanyanya sambil tersenyum kecil. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap lama. Dadanya naik turun, tangannya terkepal. Di ruang gelap itu, suara detak jam terdengar jelas. Setiap detik bagai palu yang menghantam kesadarannya. Saat Lestari hendak merebahkan tubuhnya, Raka melangkah mendekat. Dengan cepat ia meraih leher istrinya, menekan dengan kedua tangannya yang gemetar.
Lestari terkejut, matanya melebar, tangannya meraih-raih udara, mencoba melepaskan cekikan itu. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Bang, kenapa?" Tapi kata-kata itu tenggelam dalam genggaman Raka. Air mata menetes di sudut mata Lestari. Tubuhnya meronta, lalu perlahan melemah. Wajahnya yang damai kini berubah pucat. Raka terus menekan hingga tubuh itu benar-benar terkulai. Sunyi, tak ada suara selain napas Raka yang terengah-engah. Tubuh Lestari kini terbaring tak bernyawa di ranjang yang seharusnya jadi saksi cinta mereka. Raka terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Sesaat, rasa bersalah menghantamnya. Namun dengan cepat ia menepisnya. Ia mengingat wajah Sinta, senyumnya, janjinya. Itu cukup membuat hatinya kembali keras. Dengan tergesa, Raka mengambil selimut, membungkus tubuh Lestari, lalu menyeretnya keluar kamar. Bunyi gesekan kain di lantai terdengar jelas. Ia berhenti sejenak, memastikan tidak ada tetangga yang mendengar. Malam benar-benar sepi. Hanya suara angin dan anjing yang menggonggong jauh di kejauhan. Di halaman belakang, tanah yang sudah ia gali sebelumnya menunggu. Lubang itu cukup dalam untuk menyembunyikan rahasia besar. Raka meletakkan tubuh Lestari di samping lubang, lalu menyalakan rokok, mencoba menenangkan dirinya. Asap rokok meliang-liang di udara, bercampur dengan aroma kematian yang perlahan tercium. Dengan sekop di tangan, ia mulai menurunkan tubuh istrinya ke dalam lubang. Hatinya berdesir, seolah tanah itu menolak menerima jasad sebaik Lestari. Namun Raka tidak peduli. Ia menimbun tanah itu perlahan. Suara sekop beradu dengan tanah terdengar berulang-ulang. Setiap gundukan tanah yang menutup tubuh istrinya, seakan menutup nuraninya sedikit demi sedikit. Setelah selesai, ia merapikan tanah itu dengan hati-hati. Ia memindahkan pot kenanga di atasnya, menutupi bekas galian agar tidak mencurigakan. Dari luar, halaman itu tampak biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di bawahnya, tersimpan rahasia besar yang kelak akan terbongkar. Raka berdiri di sana, menatap pot kenanga yang berdiri anggun. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia berusaha tersenyum, meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi cinta barunya. Ia membisikkan kata-kata lirih. "Sekarang aku bebas. Aku bebas untukmu, Sinta." Tetapi di balik kebebasan itu, malam menjadi saksi. Angin berhembus membawa aroma tanah segar yang aneh. Bulan pucat menatapnya dengan dingin. Dan jauh di dalam hati kecilnya, ada suara yang terus berbisik. Suara Lestari yang seakan masih hidup, bertanya mengapa harus seperti ini. Bab ini berakhir di halaman belakang rumah, di atas tanah basah yang menyimpan rahasia kelam. Dan pada seorang pria yang baru saja kehilangan jiwanya demi sebuah cinta terlarang. Beberapa hari setelah malam kelam itu, suasana rumah Raka berubah. Dari luar memang tampak biasa. Namun, bagi mereka yang terbiasa dengan kehadiran Lestari, ada yang janggal. Lestari, yang biasanya setiap pagi menyapu halaman sambil menyapa tetangga, tak lagi terlihat. Pot-pot bunganya tetap berjejer rapi, tetapi tangan lembut yang biasanya merawatnya tidak muncul. Sari, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 2 pintu, mulai merasa aneh. Biasanya jam segini sudah kedengaran suara sapu Lestari. Gumamnya suatu pagi. Ia mencoba menepis prasangka, berpikir mungkin Lestari sedang sakit atau pergi ke rumah orang tuanya. Namun hari berganti, kecurigaan semakin tumbuh. Di pengajian malam Selasa, ibu-ibu mulai membicarakan hal yang sama. "Kok Lestari tidak kelihatan ya? Padahal dia biasanya tidak pernah absen," kata Bu Karsi. Beberapa ibu mengangguk, lalu berbisik, ada rasa kehilangan yang aneh. Sebab Lestari dikenal sebagai sosok ramah dan aktif. Raka sendiri mulai menjalankan perannya. Saat ada yang bertanya, ia menjawab datar. "Istri saya pulang ke rumah orang tuanya. Katanya, mau beberapa hari di sana." Jawaban itu terdengar meyakinkan di permukaan. Namun bagi orang-orang yang terbiasa melihat Lestari, ada sesuatu yang tidak wajar. Biasanya, Lestari pamit kepada sahabat-sahabat dekatnya jika hendak pergi. Kali ini, ia pergi tanpa jejak.
Hari-hari berlalu, dan kecurigaan semakin kuat. Sari, yang paling dekat dengan rumah Raka, mulai memperhatikan gerak-gerik tetangganya itu. Ia melihat Raka sering duduk di teras dengan wajah kosong, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Malam-malamnya, lampu belakang rumah kadang menyala hingga larut. Meski tidak terdengar suara aktivitas, suatu sore, ketika Sari pulang dari warung, ia sengaja melewati jalan kecil di belakang rumah Raka. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma yang aneh. Sari berhenti sejenak, mengernyitkan dahi. Bau itu menusuk hidungnya. Bau yang asing, bukan bau sampah dapur biasa. Ia menoleh ke arah pagar bambu di belakang rumah Raka, melihat pot kenanga disusun rapat di atas tanah yang tampak lebih gelap. Sari menutup hidungnya, jantungnya berdegup. "Apa ini?" bisiknya pelan. Ia mempercepat langkah pulang, mencoba menepis pikiran buruk, namun bau itu begitu kuat, menempel di ingatannya. Malamnya, ia menceritakan kepada suaminya, "Aku mencium bau aneh dari belakang rumah Raka. Bau busuk, Bang. Aku takut itu bukan bau biasa." Suaminya terdiam, menimbang, "Kalau begitu, besok kita laporkan ke Pak RT? Jangan-jangan ada yang tidak beres." Keesokan harinya, Sari dan suaminya menemui Pak Rudi, ketua RT. Mereka menceritakan semua kecurigaan, dari hilangnya Lestari hingga bau aneh dari belakang rumah. Pak Rudi mengernyit, wajahnya serius. "Saya juga sudah merasa ada yang janggal. Raka terlalu sering beralasan istrinya pulang kampung, tapi tidak pernah ada kabar dari keluarganya." "Baiklah, nanti malam kita cek bersama." Hari itu berjalan dengan rasa gelisah. Kabar mulai menyebar diam-diam di antara warga. Beberapa orang mulai ikut mencurigai. Anak-anak pun bertanya, "Bu, kenapa Bu Lestari nggak pernah kelihatan lagi?" Pertanyaan polos itu membuat suasana semakin berat. Sementara itu, Raka mencoba menutupi kegelisahannya. Ia tetap keluar rumah, pura-pura sibuk di bengkel. Namun setiap kali ia pulang, tatapannya gelisah. Seolah ia tahu rahasia itu hanya menunggu waktu untuk terbongkar. Ia bahkan mulai bermimpi buruk wajah Lestari muncul di dalam tidurnya, menatapnya dengan mata kosong. Malamnya, Pak Rudi bersama beberapa warga mendatangi rumah Raka. Mereka mengetuk pintu, menyapa sopan, dan bertanya lagi tentang keberadaan Lestari. Raka dengan wajah kaku menjawab, "Masih di rumah orang tuanya, Pak. Kalau perlu, saya bisa hubungi nanti." Namun saat ditanya soal bau aneh dari belakang rumah, wajahnya berubah pucat. Pak Rudi lalu meminta izin untuk memeriksa halaman belakang. Raka sempat menolak, mencoba memberi alasan bahwa bau itu berasal dari sampah dapur yang ditimbun. Tetapi warga mendesak. Akhirnya, dengan berat hati, Raka membuka jalan. Mereka berjalan melewati lorong samping menuju halaman belakang yang remang. Di sana, bau itu semakin menyengat. Warga menutup hidung, beberapa bahkan menahan mual. Pak Rudi menunduk, menatap tanah yang ditutupi pot kenanga. Ia mengerutkan kening. "Ini bukan bau sampah biasa, Kak. Kita harus pastikan," katanya tegas. Raka terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya berputar, mencari alasan. Namun malam itu, udara terasa terlalu berat. Warga mulai berbisik-bisik, suasana tegang. Dan tanpa sadar, lingkaran kecurigaan kini mengurung Raka, membuatnya tak lagi punya jalan keluar. Bab ini berakhir pada halaman belakang rumah yang menjadi pusat perhatian warga, dengan bau busuk yang semakin menusuk dan seorang suami yang mulai kehilangan kendali atas kebohongannya sendiri. Malam itu, udara di kampung menjadi lebih berat dari biasanya. Bau busuk yang berasal dari belakang rumah Raka tak lagi bisa ditutupi. Warga mulai berkerumun di sekitar pagar, menutup hidung dengan kain, saling berbisik dengan wajah tegang. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih terang dari biasanya, seolah semua orang takut pada kegelapan yang menyimpan rahasia. Pak Rudi, sang ketua RT, akhirnya mengambil keputusan. "Kita tidak bisa diam. Ini harus dilaporkan ke pihak berwajib," ucapannya tegas, disertai anggukan dari beberapa warga. Tanpa menunggu lama, salah seorang pemuda segera berlari ke kantor polisi sektor terdekat.
Sekitar 1 jam kemudian, suara sirena pelan terdengar mendekat. 2 mobil polisi berhenti di ujung gang. Beberapa petugas turun dengan wajah serius, membawa senter besar dan peralatan. Suasana semakin mencekam. Anak-anak yang tadi berkerumun segera ditarik orang tua mereka masuk ke rumah. Namun sebagian warga tetap bertahan. Rasa ingin tahu membuat mereka tidak bisa beranjak. Seorang perwira polisi mendekati Pak Rudi. Laporan yang kami terima, ada bau tidak wajar dari belakang rumah ini. Benar begitu? Tanyanya. Pak Rudi mengangguk, lalu menunjuk ke arah rumah Raka. Polisi kemudian mengetuk pintu rumah itu. Raka muncul dengan wajah pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada apa, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Kami menerima laporan adanya bau mencurigakan dari halaman belakang. Kami perlu memeriksa. Jawab salah satu petugas dengan nada datar. Raka mencoba menahan. Itu hanya sampah dapur, Pak. Saya timbun kemarin. Mungkin membusuk. Namun polisi tidak mudah percaya. Kami tetap harus memastikan, mohon kerjasamanya. Dengan langkah gontai, Raka akhirnya mengantar polisi dan warga menuju halaman belakang. Senter-senter polisi menyorot tanah yang tertutup pot kenanga. Bau busuk menusuk semakin tajam, membuat beberapa orang warga menutup mulut, bahkan ada yang muntah di tempat. Seorang polisi menginstruksikan, ambil sekop, kita gali. Raka sontak panik. Tidak perlu, Pak, itu benar-benar hanya sampah. Percayalah, teriaknya sambil mencoba menghalangi. Namun 2 polisi langsung memegang bahunya, menahannya agar tidak mengganggu. Warga yang menonton mulai gaduh, bisik-bisik terdengar di sana-sini. Sekop pertama menghantam tanah. Suara logam beradu dengan tanah basah terdengar jelas di malam itu. Gali demi gali, bau busuk semakin menusuk. Beberapa warga menutup mata, sebagian lagi gemetar menahan rasa takut. Hingga akhirnya, sekop mengenai sesuatu yang keras dan aneh. Polisi berhenti sejenak, lalu melanjutkan menggali dengan lebih hati-hati. Tak lama kemudian, sesuatu yang menyerupai kain selimut muncul dari gundukan tanah. Bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa orang menjerit histeris. Astagfirullah, astagfirullah. Suara warga bersahutan. Polisi terus menggali, hingga akhirnya terlihat jelas tubuh seorang wanita yang sudah membusuk, terbungkus kain. Semua orang terdiam sejenak, lalu pecah dalam jeritan dan tangisan. Sari menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. Itu Bu Lestari, gumamnya lirih. Raka langsung terduduk di tanah. Wajahnya pucat pasi. Polisi segera memborgol tangannya. Saudara Raka, Anda kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Warga yang menyaksikan adegan itu merasa campur aduk. Ada marah, ada kecewa, ada juga ketakutan. Tak ada yang menyangka, pria pendiam yang selama ini mereka kenal tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Polisi kemudian mengevakuasi jasad Lestari dengan penuh kehati-hatian. Suasana kampung yang biasanya damai, kini berubah mencekam. Warga menangis, sebagian lagi terus beristighfar. Seolah tidak percaya bahwa tragedi sekejam itu bisa terjadi begitu dekat dengan mereka. Raka dibawa masuk ke dalam mobil polisi dengan tangan terborgol. Tatapannya kosong, tubuhnya lemas. Di kerumunan warga, Sari berteriak, "Kau tega, Raka! Dia istri yang setia. Apa salahnya sampai kau perlakukan begitu?" Namun Raka hanya menunduk. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Malam itu, berita pembunuhan itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Desa yang biasanya tenang berubah menjadi pusat perhatian. Semua orang membicarakan Lestari, tentang kebaikannya, tentang kesabarannya, dan betapa tragis nasibnya di tangan suami yang seharusnya melindunginya. Bab ini berakhir di tengah keheningan kampung yang kini dipenuhi suara tangisan dan istighfar, dengan seorang pria yang dibawa pergi polisi, dan tanah basah yang menjadi saksi bisu kejahatan keji. Di kantor polisi, suasana ruang interogasi begitu tegang. Lampu neon menyala terang, menerangi wajah Raka yang pucat pasi. Kedua tangannya masih terikat borgol, matanya kosong, seolah tak lagi punya tenaga untuk melawan kenyataan. Seorang penyidik duduk di depannya,
membuka berkas, lalu menatapnya tajam. "Raka, kami sudah menemukan jasad istri Anda di halaman belakang rumah. Tidak ada lagi yang bisa Anda tutupi. Katakan, mengapa Anda tega melakukan ini?" Suara penyidik terdengar berat, menusuk. Raka menunduk lama, dadanya naik turun, lalu akhirnya ia berbisik lirih, Saya melakukannya karena wanita lain." Penyidik itu menegakkan badan. "Wanita lain? Siapa dia?" Raka terdiam sejenak, lalu menyebut nama Sinta. Seketika, beberapa polisi lain saling berpandangan. Nama itu mulai dicatat, diselidiki, dan dari ponsel Raka yang disita pesen-pesen, penuh rayuan dari Sinta terbuka jelas. Semua bukti itu menegaskan bahwa kejahatan ini bukan sekadar emosi sesaat, melainkan rencana yang didorong oleh obsesi buta. Sementara itu, di desa, berita terbongkarnya jasad Lestari membuat warga histeris. Rumah sederhana itu kini dipenuhi polisi, garis kuning dipasang, dan warga hanya bisa melihat dari jauh, sambil menutup mulut mereka yang tak berhenti bergumam, "Astagfirullah, tega sekali, tega sekali." Suara tangis ibu-ibu terdengar hingga ke musola. Sari, yang paling dekat dengan Lestari, tak kuasa menahan air mata. Ia teringat senyum lembut sahabatnya itu. Teringat bagaimana Lestari sering menitipkan kue untuk anak-anak. Teringat doa-doa lirihnya di pengajian. Semua itu kini tinggal kenangan. Ia menangis sambil berucap, "Engkau perempuan baik, Lestari. Mengapa harus berakhir begini?" Di ruang interogasi, Raka mulai bercerita lebih banyak. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa semua bermula dari perselingkuhannya dengan Sinta. "Dia terus mendesak saya. Katanya, kalau saya benar-benar mencintainya, saya harus menyingkirkan Lestari. Saya tidak tahan tekanan itu. Saya takut kehilangannya." Penyidik mengetuk meja dengan keras. "Dan kau memilih menghabisi nyawa istrimu sendiri, wanita yang setia, yang selama ini merawatmu." Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis. Tapi air mata itu tak bisa menghapus dosa besar yang sudah ia lakukan. Baginya, semua sudah terlambat. Polisi segera bergerak mencari Sinta. Tidak butuh waktu lama. Mereka berhasil menemukannya di sebuah rumah kontrakan di kota sebelah. Sinta dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di hadapan penyidik, Sinta awalnya mencoba mengelak. Namun ketika bukti pesen-pesen ditunjukkan, wajahnya memucat. Ia akhirnya mengaku bahwa memang ia sering menekan Raka. Meski ia tidak menyangka, Raka benar-benar akan menghabisi nyawa istrinya. Kabar penangkapan itu segera sampai ke desa. Warga semakin marah. Nama Sinta disebat-sebat dengan penuh amarah. Dianggap sebagai biang kerok dari kehancuran rumah tangga Raka. "Kalau bukan karena dia, mungkin Lestari masih hidup," ujar salah seorang tetangga dengan suara bergetar. Malam itu, jenazah Lestari disemayamkan di rumah orang tuanya. Tangisan keluarga pecah, terutama ayah dan ibunya yang sudah renta. Mereka tidak bisa membayangkan putri mereka yang baik hati justru meninggal di tangan orang yang seharusnya menjaga. Doa-doa terus dipanjatkan, ayat suci dibacakan, dan warga berdunun-dion datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sisi lain, Raka hanya bisa duduk di sel tahanan, merenung dalam gelap. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Lestari muncul dengan tatapan penuh luka. Ia teringat semua kebaikan istrinya, senyum tulusnya, kesabarannya, doa-doanya. Semua itu kini menghantam hatinya bagai pisau yang menusuk berkali-kali. "Kau tega, Raka." Suara itu terus menggema di kepalanya. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri, berteriak tanpa suara. Namun semua penyesalan itu sia-sia. Ia sudah melangkah terlalu jauh. Kasus itu akhirnya menjadi buah bibir di seluruh desa, bahkan sampai ke media lokal. Orang-orang membicarakannya di warung, di sawah, di pengajian. Kisah tentang pria yang tega membunuh istrinya demi selingkuhannya menjadi pelajaran pahit bagi semua orang, bahwa nafsu, jika dibiarkan menguasai hati, hanya akan membawa pada kehancuran. Malam terakhir bab ini berakhir di sel tahanan yang sunyi. Raka terduduk lemas, memeluk lututnya,
menatap lantai dingin dengan mata kosong. Di luar, azan subuh berkumandang, mengingatkan manusia untuk kembali pada Allah. Namun bagi Raka, semua itu terasa jauh. Hidupnya sudah hancur, cintanya palsu, dan penyesalannya kini tak ada gunanya lagi. Bab ini berakhir di titik klimaks. Ketika seluruh kebenaran terbongkar, pelaku ditangkap, dan dunia tahu betapa kejamnya seorang pria yang membiarkan godaan membutakan hatinya. Malam itu, penjara kota tampak sunyi. Hanya suara jangkrik yang sesekali menyusup melalui jeruji besi yang berkarat. Lampu redup menerangi lorong panjang, menyorot dinding-dinding lembab yang dingin. Di salah satu sel, Raka terduduk lemah. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Sejak pertama kali dijebloskan ke dalam sel, hidupnya berubah menjadi rangkaian penyesalan yang tak berujung. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke lantai semen. Ingatannya berputar tanpa henti, menampilkan kembali wajah Lestari, istrinya yang setia. Wajah itu kini hadir dalam mimpinya, dalam lamunannya, bahkan dalam setiap detik ia membuka mata. Senyum lembut Lestari, suara lembutnya ketika memanggil, dan doa-doa lirihnya yang selalu menyebut nama Raka, kini menjadi hantaman paling menyakitkan. "Lestari, mengapa aku tega?" bisiknya lirih. Suaranya bergetar, air mata mengalir di pipinya, menetes ke lantai dingin. Setiap malam, Raka dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya yang gelisah, ia melihat Lestari berdiri di ujung ranjang dengan wajah pucat, mata kosong, dan tubuh yang berlumuran tanah. "Mengapa kau lakukan ini, Raka?" Suara itu bergema, menusuk telinganya. Raka terbangun dengan teriakan, membuat napi lain menoleh dengan tatapan sinis. Di siang hari, penyesalannya tak kalah berat. Ia sering duduk di pojok sel, menutup wajah dengan kedua tangan. Napi lain kadang mengejeknya. "Kau tega bunuh istri sendiri demi perempuan lain. Dasar laki-laki pengecut." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Raka. Ia tidak melawan, ia hanya diam. Ia tahu hinaan itu benar adanya. Setiap kali ada waktu tenang, ia teringat pada hari-hari sederhana bersama Lestari. Bagaimana istrinya menyiapkan sarapan dengan senyum, bagaimana ia menyapu halaman sambil bersenandung solawat, bagaimana ia selalu menunggu Raka pulang dengan secangkir teh hangat. Semua kebaikan itu kini menghantam hatinya seperti gelombang tak berujung. Di penjara, Raka tak bisa lari dari dirinya sendiri. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia buat. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit, bahwa ia telah menghabisi nyawa orang yang paling tulus mencintainya. Nafsu yang ia kira akan membawanya pada kebahagiaan, kini justru menyeretnya ke dalam jurang penderitaan yang tak ada ujungnya. Setiap kali ia mendengar azan berkumandang dari masjid di luar penjara, dadanya terasa sesak. Ia teringat pada doa-doa Lestari yang dulu selalu menyebut namanya. Kini, ia merasa doa itu berubah menjadi jeritan di dalam hatinya sendiri. Ia berulang kali menunduk, menangis, dan mengucap istighfar. "Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku." Namun batinnya tahu, dosa yang ia lakukan terlalu besar. Hari berganti, minggu berjalan, dan penyesalan semakin menjeratnya. Ia mencoba menulis surat, sebuah surat untuk keluarga Lestari. Dalam tulisannya yang gemetar, ia memohon ampun, mengaku menyesal, dan berharap kelak keluarganya bisa memaafkan. Tapi setiap kali ia menulis kata maaf, tangannya berhenti, air matanya menetes, hingga kertas itu basah dan hancur. Surat-surat itu tidak pernah sampai. Ia hanya menyobeknya, lalu membuangnya ke lantai. Di dalam sel, waktu terasa begitu lambat, detik-detik berjalan seperti siksaan. Suara rantai, suara kunci pintu yang berderit, semua menjadi pengingat bahwa kebebasannya sudah hilang. Namun, bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa ia kehilangan Lestari selamanya. Bukan karena takdir, melainkan karena tangannya sendiri. Suatu malam, ketika semua napi tertidur, Raka terjaga. Ia menatap lenggit-lenggit sel, lalu berbisik pelan,
Aku bodoh, aku telah membunuh bahagiaku sendiri. Semua karena nafsu, semua karena wanita yang bahkan tidak pernah benar-benar peduli. Kata-kata itu ia ulang berkali-kali, hingga suaranya serak. Tangannya gemetar. Ia memukul dinding berkali-kali, sampai kulit tangannya terluka. Darah menetes, tapi rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan dengan luka di hatinya. Ia merosot ke lantai, menangis dalam diam. Suara tangisnya teredam di dalam sel. Namun, Allah Maha mendengar. Kini, hari-hari Raka di penjara hanyalah tentang penyesalan. Ia mulai rajin sholat, bukan karena ingin terlihat baik di mata orang, tetapi karena hanya itu jalan satu-satunya yang tersisa. Ia sujud lama, air matanya menetes ke sajadah tipis yang disediakan penjara. Dalam setiap sujudnya, ia menyebut nama Allah, meminta ampunan. Meski ia tahu tidak ada satupun yang bisa mengembalikan Lestari. Waktu terus berjalan, dan kisah Raka menyebar luas. Bagi warga desa, ia menjadi contoh buruk, sebuah pelajaran pahit, bahwa pengkhianatan dan nafsu hanya akan membawa kehancuran. Sedangkan bagi Raka sendiri, setiap detik yang ia lalui di penjara adalah cambuk yang tidak pernah berhenti. Bab ini berakhir di sel yang dingin, dengan seorang pria yang terjebak dalam penyesalan tanpa akhir. Nafsu yang dulu membutakan hatinya, kini berubah menjadi belenggu abadi. Dan dalam kesunyian penjara, ia hanya bisa berdoa, agar Allah masih sudi memandangnya dengan ampunan. Sahabat pendengar setia, mari kita renungkan sejenak dari kisah yang baru saja kita ikuti bersama. Kisah tentang seorang suami bernama Raka, yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, Lestari, hanya demi menuruti hawa nafsu kepada seorang wanita lain. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah cermin pahit yang bisa menimpa siapa saja, bila hati tidak dijaga dengan iman dan kesabaran. Lestari adalah gambaran seorang istri yang sabar, setia, dan penuh kasih sayang. Ia selalu mendoakan suaminya, selalu berusaha menjaga rumah tangganya, dan tetap tersenyum, meski sering menghadapi sikap dingin dari suaminya. Namun kesetiaan dan ketulusan itu justru dibalas dengan pengkhianatan, kebohongan, bahkan kematian. Sungguh sebuah tragedi besar yang membuat kita semua merinding, sekaligus berduka. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa hawa nafsu adalah musuh terbesar dalam diri manusia. Saat seseorang membiarkan dirinya dikuasai oleh setan dan godaan dunia, maka akal sehat, nurani, bahkan rasa kasih sayang bisa hilang begitu saja. Nafsu membuat seseorang lupa akan janji suci pernikahan, lupa akan tanggung jawab, bahkan lupa pada Allah yang Maha Mengawasi setiap langkah. Raka adalah contoh nyata dari orang yang kalah dalam peperangan melawan hawa nafsunya sendiri. Demi cinta terlarang, ia rela merencanakan hal yang paling keji, yaitu membunuh istrinya sendiri. Padahal, bila saja ia memilih jalan yang benar, semua itu tak akan pernah terjadi. Ia bisa menguatkan imannya, ia bisa menolak rayuan, ia bisa memperbaiki rumah tangganya bersama Lestari. Tetapi ia memilih jalan yang salah. Dan akhirnya kehancuran itulah yang ia dapatkan. Sahabat, ingatlah bahwa keluarga adalah amanah besar dari Allah. Seorang suami wajib menjaga istrinya, melindungi, dan membimbingnya ke jalan yang diridhoi, bukan justru menyakiti apalagi mengkhianati. Begitu pula seorang istri. Ia adalah tiang penopang rumah tangga yang harus dijaga kehormatannya. Bila amanah itu dirusak, maka tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Kita juga belajar dari tetangga yang peka. Seandainya mereka tidak peduli, mungkin jasad Lestari akan selamanya terkubur tanpa keadilan. Kepedulian sosial adalah hal yang sangat penting. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk saling menjaga satu sama lain. Bila ada yang janggal, bila ada yang mencurigakan, jangan diam, karena bisa jadi sikap peduli kita menyelamatkan sebuah nyawa. Pesan lain yang harus kita ambil adalah tentang kesabaran. Lestari tetap sabar, tetap berdoa, tetap berharap rumah tangganya terjaga. Ia memilih jalan yang benar, meski akhirnya takdir berkata lain. Dari sini kita tahu, doa seorang hamba tidak pernah sia-sia. Mungkin doa itu tidak menyelamatkan dirinya, tetapi doa itu membukakan tabir kebohongan, sehingga kebenaran akhirnya terungkap.
Sahabat sekalian, marilah kita selalu waspada terhadap godaan dunia yang tampak indah di permukaan, tetapi sesungguhnya menjerumuskan. Jangan pernah menggadaikan kebahagiaan sejati hanya demi nafsu sesaat. Ingatlah, setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Tanah yang bisu pun bisa menjadi saksi. Sebagaimana tanah di belakang rumah, Raka menjadi bukti kejahatannya. Kisah ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada mencari cinta baru dengan cara yang haram, tetapi menjaga cinta yang sudah diamanahkan. Kebahagiaan bukan pada harta, bukan pada wajah yang memikat, melainkan pada ketulusan hati yang siap mendampingi kita dalam suka maupun duka. Mari kita jaga keluarga kita dengan iman, dengan doa, dan dengan kasih sayang yang tulus. Jika ada masalah, selesaikan dengan musyawarah, dengan sabar, dan dengan jalan yang diridhoi. Jangan pernah biarkan emosi dan nafsu menguasai hati, sebab sekali kita lengah, akibatnya bisa fatal, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang yang kita cintai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena memilih jalan yang salah. Pegang teguh ajaran agama, cintai pasangan dengan tulus, dan jadilah manusia yang mampu melawan hawa nafsu. Karena pada akhirnya, hanya iman dan amal baiklah yang akan menyelamatkan kita, sahabat semua. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.